dalam masa kehamilan di trimester 3 itu sangat penting sekali, karena apalagi pada ibu-ibu yang memang baru pertama kali memiliki anak. Tentu saja di trimester 3 ini banyak ketidaknyamanan yang terjadi karena efek dari pembesaran uterus itu sendiri yang menekan ke organ lain. Nah, di sini saya memberikan edukasi pada ibu hamil trimester 3, yaitu mengenai ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester 3 dan bagaimana sih penanganannya gitu ya. Bertujuan untuk agar si ibu hamil ini lebih mengetahui apa saja yang akan terjadi ketidaknyamanan di trimester 3 dan penanganannya itu seperti apa. Tentu saja ini sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan si penanganan ini ketika ketidaknyamanan itu terjadi. Nah, di sini saya melakukan edukasi ke pada ibu hamil ini. Tentu saja ini ada SAP-nya, lalu SAP, dan saya membuat brosur untuk dibagikan nanti kepada si ibu hamil. Semoga bermanfaat videonya. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Hai, benar ini dengan Ibu Bila? Ya. Boleh saya lihat gelangnya, Ibu? Ibu Bila dari Sabintana ya, usianya baru 30 tahun. Ya. Ini kehamilan anak berapa, Ibu? Kedua. Ibu, perkenalkan, nama saya Prawasifa. Saya yang berjaga di ruang maternity dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Kedatangan saya kemari setelah hasil rekam medis bahwa ibu di sini merasa tidak nyaman karena kehamilannya ini. Apakah betul ibu merasakan sakit pinggang? Ya, pusing juga, terus bengkak-bengkak. Oke. Nah, sesuai dengan keluhan ibu, di sini saya akan memberikan edukasi terkait ketidaknyamanan yang dialami pada kehamilan trimester 3 dan bagaimana sih penanganannya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit dan tempatnya di sini. Apakah ibu bersedia? Ya, Baik, jika ibu bersedia, saya akan mencuci tangan dan akan memberikan deket pada ibu. Ini liquidnya. Nah, saya akan sebelumnya, apakah ibu tahu gitu apa aja sih kalau misalkan dihamilkan, ini kehamilan kedua ya, yang dirasakan pada kehamilan ketiga itu pasti gimana aja sih kepada fisik ibu itu? Rasa apa aja? kayak jadi pegal-pegal, terus juga bengkak-bengkak, terus kadang pusing. Ibu suka melakukan apa kalau itu udah terasa? Ini kalau misalnya kayak pegel ya dipijitin sendiri. Kalau minta dipijit suami ya. Oke. Nah, ibu, di sini saya akan menjelaskan ya, memberikan edukasi kepada ibu apa saja sih ketidaknyamanan yang akan terjadi pada kehamilan di trimester ketiga. Tentu saja ada udem itu yang dimaksud adalah bengkak pada kaki ibu, ada pusing, bahkan ada juga saat BAB itu mengalami hemoroid ataupun wasit, bisa perut kembung ya, selain ada janin juga perut kembung, sering kencing, sesek, nyeri punggung atau pinggang, bahkan insomnia atau sulit tidur. Nah, itu kenapa sih gitu ya? Akan saya jelaskan. Kalau si udem atau bengkak itu terjadi karena si rahim yang emang sudah mengganjal ke organ-organ yang lain, sehingga memang si pembuluh darah itu saat duduk ataupun berbaring itu mengalami tekanan yang sangat besar. Jadi memang akan terjadi bengkak gitu ya di area kaki ataupun ke tangan. Nah, gimana sih penanganan yang baiknya itu harus seperti apa? Nah, ibu harus menghindari posisi tidur terlentang. Usahakan lebih sering miring ke kiri ya, supaya si posisi rahim tidak mengganjal si ginjal. Terus kalau misalkan ibu berdiri untuk waktu yang lama, usahakan bisa istirahat dulu ya sebentar dan berbaring ke arah kiri dengan kaki yang kiri lebih ditinggikan. Jadi kalau misalkan ibu lagi kegiatan berdiri lama, usahakan sih bisa istirahat dulu untuk menghindari si bengkak tersebut. Terus ibu juga jangan memakai kaos kaki yang ketat ya. Itu harus dihindari supaya emang tidak terjadi si bengkak. Nah, sekarang kenapa sih kalau misalkan kita pusing gitu? Jadi bisa terjadi karena adanya ketegangan otot-otot di dalam tubuh kita gitu. Ada otot leher bisa tegang, bahu, dan otot lainnya. Itu biasanya bisa juga karena pusing itu kurangnya darah, HB darah, ataupun misalkan tingginya dari tekanan darah. Gimana cara penanganannya?
kalau misalkan dari tidur bangun itu jangan sekaligus ya, harus perlahan-lahan dan dari posisi istirahat. Terus hindari posisi berdiri yang terlalu lama ya Bu ya, jangan terlalu lama berdiri, itu nanti bisa menyebabkan pusing juga. Nah sekarang tadi kan saya bilang ada juga ya bisa terjadi hemoroid. Kenapa sih? Nah itu karena kan kalau lagi hamil itu tekanan ke perut itu lebih banyak ya, terus menyebabkan sulit BAB, dan kita kan memaksa mengedam, kadang kita mengedam takut bayinya lahir, takut atau BAB. Nah itu biasanya ketika kita maksa mengedam bisa menyebabkan wasir. Bagaimana solusinya? Ibu harus sering makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang memudahkan untuk proses BAB. Bisa juga makan agar ataupun lain-lainnya. Nah kalau misalkan ibu kan tadi mengeluh nyeri punggung atau pinggang, kenapa sih? Itu karena kan si rahim itu semakin membesar ya, menekan semua perubahan fisik dalam tubuh ibu. Nah itu tuh akan sakit gitu si pinggang itu. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ibu kalau misalkan pakai itu ya bra gitu ya, jangan terlalu kencang. Terus kalau misalkan lagi tidur itu usahakan lurus si punggungnya, harus lurus. Menggunakan kasurnya juga jangan yang terlalu empuk ya kalau bisa mah gitu. Menggunakan alas kaki juga yang datar gitu ya Bu ya. Terus kalau misalkan ibu sulit tidur sih wajar ya, karena si pergerakan janin juga aktif ya, agak tidak nyaman juga pada ibu. Nah itu kalau misalkan ibu bisa menggunakan teknik relaksasi napas dalam. Usahakan sih kita supaya tenang aja kondisinya, jangan cemas. Terus mandi sama air hangat, minum minuman yang hangat juga ya sebelum tidur. Terus kalau misalkan kenapa sih jadi sering kencing? Karena tadi kalau misalkan kehamilan semakin membesar, otomatis organ yang lain juga tertekan. Jadi si kandung kemihnya itu tertekan oleh rahim, jadi wajar sering kencing. Tapi kalau misalkan sering kencing, usahakan juga sering minum biar apa yang keluar sama yang masuk itu sama. Nah kenapa sih sesak napas? Itu tadi juga mendorong si organ pernapasan. Jadi memang sering sesak gitu ya kalau ibu hamil di kehamilan ketiga itu. Nah ibu juga bisa melatih senam hamil, bisa diatur relaksasi napas dalam. Begitu ibu ketidaknyamanan yang bisa dirasakan selama masa kehamilan ketiga dan bagaimana cara penanganannya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ibu? Sudah cukup sih. Apakah sudah jelas? Ya. Oke. Nah sekarang boleh saya review kembali apa yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ibu ketidaknyamanan pada trimester 3 itu ada apa saja sih? Pegel, bengkak-bengkak sama pusing. Pusing, sesak napas juga ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan ibu lagi pusing, harus bagaimana sih? Istirahat yang cukup. Terus jangan banyak berdiri. Ya, terus kalau bangun dari tidur jangan langsung. Oke, ibu sudah bisa dimengerti ya berarti ya Bu ya. Apa yang saya jelaskan ternyata ibu juga sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan ibu dalam kehamilan ini. Terus jangan lupa kan ibu punya buku pink ya, buku paya itu. Jangan lupa harus selalu kontrol ya Bu ya, apalagi di masa-masa sebentar lagi melahirkan ini. Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi untuk memberikan informasi terkait ini? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya ingin cuci tangan terlebih dahulu. Saya akhiri pertemuan dari edukasi ini. Selanjutnya nanti saya akan kontak kembali di pukul 6 sore nanti untuk mengajarkan bagaimana sih memanajemen kita agar tidak cemas ya, agar memudahkan tidur dan lain-lainnya di waktu jam 4 di tempatnya di sini. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia untuk bertemu kembali, saya akhiri pertemuan ini. Saya pamit. Assalamualaikum.